yaitu sebuah layanan konseling individu dan keluarga, di mana kami punya 3 program, yaitu Finding Me, fokus ke pengembangan diri, penemuan kebahagiaan diri dari dalam diri ya. Kemudian Finding You itu tentang program pernikahan, pra pernikahan dan pasca. Kenapa pasca juga masuk Finding You gitu, karena banyak yang sudah menikah tapi belum merasa satu soul gitu ya. Jadi dengan program pernikahan yang akan di running oleh Temu Bahagia, yang sudah di running Temu Bahagia, harapannya pasangan-pasangan yang sudah menikah pun bisa satu soul gitu ya. Jadi soulmate, dia nggak cuma roommate aja gitu ya. Kemudian yang terakhir programnya itu Finding Us, family therapy, pemulihan keluarga secara keseluruhan. Lalu tools psikoterapi yang dijalankan di Temu Bahagia ada beberapa, yaitu SAFE ya. Yang paling sering digunakan itu SAFE yang nanti akan di-sharing oleh Teh Linda, yaitu Spiritual Emotional Freedom Technique. Lalu sholat husu ini pengembangan dari turunan dari ACT ya, Acceptance Commitment Therapy, ini yang akan dibawakan nanti oleh suami saya. Mungkin nanti kalau ada kelas lagi di info ya dari suami saya. Kemudian trauma healing itu pemulihan pada kejadian traumatik ya. Nanti setelah ada rilis emosi dari psikoterapi pakai salah satunya saya, di trauma healing itu juga akan ada konseling lanjutan yang memperbaiki mindset, framing dan sebagainya. Lalu inner child healing itu kita berdasarkan luka-luka pengasuhan ya, luka dari masa kecil. Kemudian mindful therapy ini menggunakan beberapa teknik mindfulness ya, contohnya breathing technique atau grounding. Lalu writing therapy yang pernah diikuti oleh Teh Linda dan Mbak Nur ya, itu. Kemudian art therapy dengan menggambar ya, art. Jadi kadang ada klien yang tidak bisa rilis dengan psikoterapi untuk regulasi emosi dan kognitif, maka digunakanlah art terapi. Dengan art ini lumayan impactful ya. Lalu yang terakhir hipnoterapi. Hipnoterapi yaitu menggunakan area hipnosis atau bawah sadar klien untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi di area lukanya klien gitu ya. Sedangkan tagline kami yaitu happiness comes from the roots. Artinya roots ini itu karena saya background S1-nya adalah biologi, jadi sedangkan S2-nya adalah konseling, jadi ingin menggabungkan alam dengan sebagai psikoterapi ya, karena alam itu juga kan sumber energi yang dahsyat luar biasa, sebagai salah satu alat psikoterapi yang sebenarnya sudah terpapar gitu ya di sekitar kita. Lalu kalau roots dari area konselingnya adalah keluarga, jadi happiness comes from the roots itu untuk menemukan bahagia di dalam diri. Sumbernya itu dari alam dan keluarga. Gimana keluarga adalah tempat pertama manusia itu lahir dan bertumbuh, sedangkan alam adalah tempat di mana semua manusia menciptakan peradaban ya. Jadi ketika yang namanya orang tidak sehat mental, orang-orang yang depresi adalah orang yang tidak punya koneksi. Nah, ketika dia mulai lagi memiliki akar gitu ya, memiliki koneksi kembali ke alam atau ke keluarga. Misalnya dari ada satu klien yang memang riwayat keluarganya sangat dark gitu ya, jalan hidupnya itu bisa dimulai dari alam dulu itu. Jadi dari situ gitu ya. Konsep dari happiness comes from the roots itu. Di mana Temu Bahagia selama ini melayani konseling individu dan keluarga online dan offline. Sekian mungkin ya prolog dari Temu Bahagia. Sebentar nih sob. Ya. Dan karena waktunya terbatas, jadi mungkin saya langsung saja memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa sore ini ya, sahabat saya,
sahabat bertumbuh saya, Masya Allah, saya menjadi saksi perjuangan beliau ya, bagaimana meraih cita-citanya, dan saya sangat-sangat terinspirasi oleh beliau. Untuk CV-nya dan semuanya mungkin langsung di-sharing aja oleh Teh Linda mungkin ya Teh ya? Boleh Teh, nanti saya ini kan sampaikan. Siap. Oke. Ya, mangga waktu dan tempat langsung saja dipersilakan Teh Linda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Karena untuk kesempatannya, kesempatan yang sangat berharga buat saya, di mana saya saat ini adalah sebetulnya hasil proses dari dibersamai oleh Terena juga ini sebetulnya ya, dalam proses perjalanan ya. Proses perjalanan yang ditemani, dibersamai yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan saat ini untuk sharing bagaimana sih ini sudah keluarkah? Sudah muncul? Sudah. Oke. Jadi momen yang membahagiakan untuk berbagi, untuk bercerita, untuk untuk sharing atas perjuangan saya di saat terutama di saat PSD Journey ini. Jadi perkenalkan, saya Linda Salma Angreani. Saya sebagai peneliti, sebagai researcher, saya juga sebagai konsultan IT, saya juga sebagai traveler, saya juga founder dari SADA. SADA itu Saum Daud, jadi saya bikin sebuah gerakan di mana mengajak teman-teman yang mau memulai atau mau menjalankan keistiqomahannya untuk Saum Daud, dan saya juga seorang chefter. Ini transformasi diri melalui SEF. Jadi SEF ini nanti adalah salah satu tools seperti yang tadi Terena sampaikan yang cukup optimal untuk saya dalam perjalanan saya menjadi tools yang cukup powerful di dalam transformasi saya. Ini yang akan saya sampaikan, ada 3, ya, insya Allah sekilas lintas bagaimana sih PSD Journey saya yang luar biasa. Kemudian bagaimana teknik SEF, dan kemudian juga nanti kita akan coba untuk praktek bersama teknik SEF ini. My PSD Journey itu dimulai tahun 2019. Saya memulai perjalanannya, saya mencoba melanglang buana nih ke belahan bumi lainnya. Saya memilih Jerman sebagai tempat studi saya, tepatnya di Bremen, di mana kalau saya ilustrasikan itu kota Bremen itu hampir setengah lingkaran bumi perjalanan saya untuk studi ini. Kurang lebih hampir jaraknya dari Indonesia ke Jerman ini hampir 11.000 kilometer. Kemudian juga sebelum saya berangkat, pastinya saya sudah mencari tahu ini bagaimana sih proses perjalanan PSD ini, mulai dari pendaftaran, kemudian bagaimana proposal, kemudian bagaimana tahap misalkan disertasi dan lain sebagainya, sampai dengan bagaimana sih proses sampai saya bisa lulus. Kemudian tahap-tahap apa aja sih yang kalau ini di PSD Journey ini ada berapa tahap sih, seperti apa sih. Kemudian juga saya juga mendalami bagaimana sih proses riset itu, karena PSD saya itu berdasarkan research base. Jadi saya itu tidak ada proses perkuliahan tatap muka di kelas. Jadi semuanya harus S3 saya ini berdasarkan proses penelitian. Nah, kemudian juga yang menjadi motivasi saya pada saat saya memutuskan untuk mengambil S3 itu adalah bagian dari misi hidup saya, sehingga sebelum berangkat saya coba luruskan kembali niat saya, kemudian misi saya, bahwa tidak semata-mata hanya untuk pengetahuan atau karir saja, tapi saya sadari bahwa saya
sudah diciptakan yang terbaik oleh Allah. Saya ingin suatu saat kalau misalkan Allah panggil pulang ke hadapannya itu dalam keadaan terbaik dan Allah terima saya dalam keadaan terbaik. Kemudian saya juga telah melakukan yang terbaik dan bisa berkontribusi yang terbaik. Sehingga itulah saya kuatkan tekad dengan membuat rencana dan persiapan yang cukup matang dan juga kuatkan itikat saya bahwa saya apapun yang di depan harus saya hadapi dan saya lakukan agar saya bisa sampai finish PSD journey ini. Dan ternyata pada saat menjalani PSD ini ternyata tidak seindah seperti gambar-gambar yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Itu ibaratnya seperti benang kusut. Jadi ada kalanya harus mundur, maju, kemudian mencari titik yang lainnya dan lain sebagainya. Inilah ternyata pada saat menjalani bahwa ini seperti mengurai benang kusut yang proses ini yang harus saya jalani. Karena memang perjalanan saya ini pertama saya adalah student pertama untuk supervisor saya. Kemudian juga sehingga pada saat sudah masuk kampus saya merasa tidak punya teman, saya merasa sendiri, sunyi, keluarga juga nggak ada, tempatnya terpencil, kemudian juga merasa kesepian, jadi ada perasaan loneliness. Kemudian juga tantangan di 1 tahun pertama itu penuh tantangan karena di kampus saya ini 1 tahun pertama ini akan menentukan go or no go menjadi PhD student. Jadi kalau lulus dari hasil sidang proposalnya bisa lanjut, tapi kalau tidak lulus, ya silahkan pulang. Jadi itu juga sebuah tantangan yang menjadi beban, menjadi ketakutan tersendiri di 1 tahun pertama. Kemudian juga setelah saya bisa melewati 1 tahun pertama itu, ternyata masuk masa COVID 2 tahun, hampir 2 tahun COVID itu. Kemudian di situ juga sangat mengganggu proses saya, cukup banyak titik-titik yang tertunda untuk proses riset saya. Kemudian dari mulai masa percobaan, kemudian masa COVID, itu kan proses funding tetap berjalan, tetap dihitung. Sehingga masa funding pun tinggal sedikit. Untuk proses pembiayaannya juga tinggal sedikit. Sehingga ini juga ada kecemasan tersendiri bahwa saya akan mengalami tidak cukup nih untuk biaya hidup saya. Nah, kemudian setelah itu karena fundingnya tinggal sedikit lagi, kemudian itu juga akan berdampak terhadap izin tinggal saya. Sehingga saya bisa terancam untuk tidak bisa tinggal di saat studinya belum selesai. Kemudian juga pada saat proses perjalanan S3 ini, karena saya adalah student pertamanya supervisor saya di-treatment dengan standar yang sangat tinggi, dengan tuntutan yang terbaik, seperti menerapkan jam kantor dari jam 8 sampai jam 17, kemudian juga ibaratnya sebagai konsekuensi anak pertama yang dengan segala tuntutan untuk mendapatkan yang terbaiknya. Sampai dan juga proses risetnya juga ada beberapa kejadian yang membuat saya frustasi atau kecewa. Misalkan diantaranya saya sudah melakukan riset selama hampir 9 bulan, kemudian diminta untuk menuliskan paper, kemudian paper tersebut dikirimkan ke sebuah conference. Namun kemudian baru diketahui bahwa ternyata paper tersebut tidak bisa dihitung, dikumulatifkan untuk syarat kelulusan. Jadi saya masih kekurangan paper yang untuk syarat kelulusan saya. Kemudian tidak cukup hanya di situ, proses
progress report tetap berjalan, itu hampir setiap minggu progress reportnya berjalan. Paling lama itu 2 minggu sekali. Itu juga baru di tahun-tahun terakhir itu terjadinya. Kemudian juga ada satu kejadian lagi, satu paper dikirimkan ke jurnal yang terbaik di bidangnya, itu memakan waktu proses 2 tahun. Insya Allah. 2 tahun, jadi dari mulai dikirimkan, kemudian review sampai dengan publish itu adalah prosesnya 2 tahun. Kemudian juga pada saat saya alhamdulillah mau sampai garis finish, mau sampai di sini nih, saya sudah menuliskan disertasi dan lain sebagainya. Sudah saya kirimkan juga untuk sidang. Saya sudah siapkan 5 eksemplar, sudah saya kirimkan ke universitas. 2 hari kemudian setelah itu, saya mendapatkan email bahwa saya tidak bisa melanjutkan untuk sidang disertasi karena proposal saya itu dianggap fail. Padahal itu adalah beberapa tahun di belakang prosesnya, di mana setelah itu saya sudah dinyatakan lulus, kemudian perjalanan yang tadi saya ceritakan ada masa go or no go. Saya sudah melewati itu, tapi ya itulah qadarullohnya, takdirnya saya bahwa saya dinyatakan tidak lulus dan saya harus mengulang kembali ujian sidang proposal. Itu di saat saya sudah mau sudah mengirimkan disertasi saya. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat membuat saya frustasi pastinya. Dengan saya rasa saya hanya tinggal berapa step lagi untuk saya sampai finish, tapi ternyata ujiannya seperti sesuatu yang diruntuhkan. Saya harus mengulang kembali proposal yang mana pastinya itu akan banyak mereset banyak hal yang harus ditata ulang untuk mencapai kembali bisa masuk ke finish ini, bisa lulus. Ini luar biasa. Kebayangkan kita imajinasinya sudah akan sampai garis finish, selesai, bisa bernapas lega dan lain sebagainya. Ini dihadapkan bahwa proposal kamu harus ujian ulang, di mana ini alurnya begitu panjang prosesnya dan lain sebagainya, yang membuat saya nggak tahu mau kayak gimana lagi dan lain sebagainya. Sampai juga pernah terbesit, apa saya perlu mencari pengacara akan kezoliman ini gitu dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Itu masa yang harus saya hadapi di dalam PhD Durni ini. Jadi saya merasa luar biasa, kelelahan, kecapean, frustasi. Begitu banyak impact yang saya dapatkan, itu sangat berpengaruh terhadap mental saya, emosi saya. Kemudian juga saya juga mengalami sakit fisik, saya juga mengalami back pain di dalam proses perjalanan investigat ini, dengan dimana saya juga harus menjalani long term terapi, kemudian sakit kepala berkepanjangan, kemudian sakit lambung, sakit ulu hati, kemudian kelelahannya itu sudah tidur, bangun juga masih kelelahan, jadi masih seperti extremely tired yang saya rasakan. Kemudian rasa pegal di seluruh tubuh, rasa sakit yang luar biasa. Jadi ini foto sebelah kanan bukan foto pencitraan ya, jadi ini adalah foto candid dari suami, di mana melihat hari-hari istrinya seperti ini di ruangan gitu kan. Jadi dan saya harus mencari way out atas apa yang terjadi pada saya, sehingga saya melakukan banyak aktivitas untuk
yang saya rasakan ini, seperti saya misalkan pengajian, kemudian juga mengikuti webinar yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental, kemudian dengan bagaimana pengelolaan emosi, kelas spiritual, kajian keislaman, saya dalami kembali Quran, saya juga dalami kembali sholat, saya juga belajar kembali kelas bahasa Arab Quran, kemudian aktivitas-aktivitas lain, saya juga melakukan traveling sebagai way out-nya saya, kemudian juga saya melakukan haji, umroh, dan juga saya juga way out saya juga menyalurkan hobi saya suka masak, kemudian saya juga menjual hasil masakannya saya. Kemudian itu beberapa aktivitas yang saya anggap menjadi jalan keluar dari apa yang saya hadapi di PSD Journey. Kemudian di dalam perjalanan ini pun saya alhamdulillah bertemu dengan Teh Rena, bertemu dengan Temu Bahagia, yang seperti tadi disampaikan oleh Teh Rena bahwa saya mengikuti kelas journaling dan menulis sebagai bagian saya mencari solusi atas diri saya, atas apa yang terjadi pada saya. Nah, kemudian Teh Rena itu melihat ada root cause-nya di saya itu adalah melihat ada luka batin yang menganga. Nah, saya sendiri itu mengiranya hanya sebuah kesedihan biasa dari kelelahan, dari rasa capek, dari rasa cemas. Karena saya merasa itu hanya seperti kesedihan yang biasa, kemudian juga tergerus oleh aktivitas, oleh deadline, oleh kesibukan. Jadi juga saya abai, saya banyak hal yang terlupakan juga untuk diri saya, dan saya juga abai terhadap rasa sakit yang saya rasakan. Nah, disinilah sebetulnya menjadi akar masalah lagi buat saya dari pengabaian, dan pengabaian ini kemudian betul-betul bahwa sehingga saya merasakan juga rasa sakitnya semakin meningkat. Sehingga sampai saya itu hampir beberapa bulan itu hanya kerja hanya di kasur. Karena untuk bisa membaca, untuk bisa duduk punggung saya begitu sakit, kemudian tapi juga ada yang harus dikerjakan, ada harus yang dibaca dan lain sebagainya. Jadi saya hanya bisa kerja-kerja itu hanya di kasur. Kemudian rasa emosi saya juga penuh, rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan saya akan penyelesaian semuanya, kemudian juga kesal, marah, kemudian ya itu ya efek dari perjalanan waktu dari apa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Kemudian juga badan saya itu tidak terurus, saya sudah tidak memperhatikan lagi badan saya seperti apa, kemudian juga lebih banyak mendekam di rumah atau di kamar, sampai-sampai orang di rumah itu selalu memotivasi, ayo Bu keluar, ayo kita keluar yuk, biar Ibu nggak bulukan, biar Ibu ngelihat seger nih udara di luar dan lain sebagainya. Karena ya itu, karena tertumpuk pekerjaan, kemudian juga saya tidak lagi bersosialisasi. Dan semakin hari semakin kondisinya itu semakin memburuk. Kemudian dari situ kemudian saya ngobrol lagi nih sama Teh Rena. Nah, karena saya ngelihat bahwa ini yang keluar itu adalah ekspresi marah. Ekspresi marah yang sebetulnya di dalamnya itu banyak memendam emosi-emosi yang negatif. Jadi ibaratnya seperti gunung es. Jadi di bawahnya itu luar biasa yang endapan-endapan emosi yang ada di saya. Dari tadi yang saya sebutkan ada rasa frustasi, ada rasa kecewa, ada rasa kesedihan dan lain sebagainya. Kemudian saya sampaikan ke Teh Rena dan Teh Rena mengenalkan saya Chef. Kemudian dari Chef itu saya melakukan safting yang diajarkan oleh Teh Rena, sambil terus juga ini awalnya chef ini apa ya, kan saya diajarin, kemudian
kok pada saat itu Teh Rena nanya, ada perubahan yang dirasa? Ada perubahan yang dirasa? Ada Teh. Dan saya juga setelah bertemu Teh Rena tuh saya mikir, ini apa ya, kata saya. Sehingga saya termotivasi untuk menggali lebih dalam apa ini sebetulnya SEP dan bagaimana sih SEP ini kok bisa mempengaruhi, kok cepet banget ya ada yang terasanya di saya atas tadi teknik yang diajarkan Teh Rena itu. Kemudian saya coba dalemin SEP itu seperti apa, dan alhamdulillah gimana sih hasilnya dari SEP itu sendiri. Buat saya sendiri, alhamdulillah semuanya menjadi membaik. Jadi kalau tadi yang gambarnya terkurung di kamar dan lain sebagainya, alhamdulillah membaik, di mana saya juga merasa lebih bahagia, mentalnya lebih sehat, kemudian emosi tersalurkan, kesehatan fisik berangsur sembuh, keluarga juga semakin hangat, kemudian juga saya mulai berani lagi untuk sharing knowledge dengan sekitar. Kemudian juga alhamdulillah S3-nya sampai garis finish, dan rasa syukur saya juga tangkinya berisi berkelimpahan, menjadi berkelimpahan, sehingga membawa rasa untuk berbagi itu lebih dimudahkan hadir, dan juga semangat untuk melanjutkan misi hidup itu begitu tinggi untuk membangun jalan kebaikan yang memang menjadi misi hidup saya. Jadi seperti bagaimana berbagi pengalaman dan ilmu yang sudah saya dapatkan, seperti halnya tadi saya sampaikan di depan, bagaimana sebetulnya misi hidup saya seperti apa. Jadi itu sebetulnya cerita saya, proses transformasi saya. Jadi kalau saya gambarkan, saya ilustrasikan, itu saya ambil ilustrasinya dari sebuah pola kehidupan itu ada golden ratio atau golden spiral, Fibonacci spiral. Jadi di mana itu kalau kita lihat itu dari lingkaran kecil, lingkaran menjadi membesar, masing-masing kita, misalkan pada saat kita dilahirkan di dunia ini, kita tuh sudah diinstalkan banyak tools oleh Allah. Di antaranya kita bisa punya minat dan bakat yang bila diasah itu akan melahirkan keahlian, capability kita. Dan ini juga akhirnya akan berelasi dengan program studi kita, karir kita, dan perjalanan hidup kita. Di mana pada titik tertentu itu tuh akan terkoneksi dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seperti halnya ilustrasi di sini, kalau kita lihat, ini terkoneksi dengan part yang lainnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sebuah lingkaran spiral. Begitu juga dengan luka batin dan emosi yang terjadi di masa lalu, terkoneksi dengan saat ini. Misalkan childhood trauma, kemudian negative past experience, mental health, sehingga hambatan perbaikan menjadi hambatan untuk perbaikan kita atau untuk improvement. Kemudian juga bisa menjadikan kesakitan akut seperti yang saya rasakan, dan itulah yang terjadi pada transformasi saya, di mana sejatinya itu adalah saya harus dalam proses ini, proses bertransformasi ini, saya harus terima, saya ikhlas, dan saya pasrahkan sehingga saya bisa menjadi versi terbaik diri saya, meraih cahaya dan ridhonya Allah yang Maha Pengasih. Itu kalau diceritakan, didongengkan dalam waktu yang cukup pendek ini bagaimana proses transformasi saya, kemudian ilustrasinya. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke metode SEF-nya. Metode SEF atau Spiritual Emotional Freedom Technique ini efektif buat saya untuk mengatasi masalah fisik dan emosional saya, di mana
bagaimana sih efektivitas SEP ini, ternyata dari ada seorang peneliti yang menyampaikan bahwa didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang menyatakan bahwa kekuatan doa, kesadaran, dan hal-hal spiritual sama vitalnya dan validnya bersanding dengan obat dan pembedahan. Dan SEF ini juga didasari oleh bukti-bukti ilmiah, jadi bukan hal mistis. Beberapa tekniknya adalah neuro-linguistic programming, kemudian systemic desensitization, kemudian powerful prayer, loving kindness therapy, dan lain sebagainya. Dan SEF ini ada 4 domain, ada untuk healing, untuk happiness, untuk sukses, dan untuk greatness. Terus bagaimana sih yang pernah cara melakukan safeting itu, yang ada 3 tahapan dalam melakukan safeting itu. Yang pertama adalah kita perlu lakukan setup, tune in, dan kemudian tapping. Jadi ada 3 langkah besar di dalam safeting ini. Yang pertama adalah setup. Setup itu tujuannya adalah untuk memastikan aliran energi tubuh kita ke sumber masalah kita. Yang kedua, untuk menetralisir perlawanan psikologis di bawah sadar kita. Nah, jadi sebelum setup ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Sebaiknya pertama minum air putih dulu. Sambil kita berdoa, bismillah, kemudian syukur, betul-betul dirasakan minumnya. Kemudian juga kita coba hindari energi toksin. Energi toksin ini adalah seperti unsur-unsur logam yang ada di diri kita yang kita pakai, misalkan ada cincin, kemudian misalkan menjauhkan perhiasan yang dari logam, kemudian mematikan handphone. Kemudian juga di setup ini juga kita perlu mengklarifikasi masalah. Maksudnya adalah kita coba membayangkan, juga mendefinisikan rasa sakit yang kita rasakan. Jadi bisa sakit fisik ataupun emosi. Kemudian juga semakin spesifik bisa didefinisikan, semakin memudahkan dan lebih efektif untuk proses penyembuhannya. Kemudian juga kita perlu mendefinisikan intensitas rasa sakitnya, jadi meranking. Jadi apa yang terasa ini sakit sekali kah? Jadi dari 0 sampai 10 atau bagaimana yang nanti ini berguna untuk pada saat before and after. Jadi pada sebelumnya intensitasnya rankingnya berapa, terasa misalkan di 8, setelah itu terasa di nilai rentang berapa. Itu untuk yang di bagian setup. Kemudian yang di bagian setup itu kemudian kita sekarang kita lakukan, kemudian di bagian yang keduanya yang setup itu adalah kita di bagian source spot itu ada 45 derajat dari pundak kita. Ini kalau kita raba daerah source spot itu adalah bagian-bagian yang terasa agak nyeri, agak ngilu. Nanti bisa kita cari, kita raba, kemudian nanti di sini setelah kita temukan titiknya, itu kemudian kita putar. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, seperti ini. Jadi putarannya, kemudian atau misalkan kalau di sini tidak ada, kita bisa lakukan di bagian lengan kita, di bagian karate chop. Ya. Nah, sambil ucapkan kalimat setup-nya atau doanya, itu ada 3 fragmen untuk setup-nya itu kita rasakan, kita terima, kita pasrahkan. Misalkan saya ambil contoh nih, misalkan pada saat saya bagian punggung saya sakit, ya Allah, meskipun saya merasa sakit punggung ini, tapi saya ikhlas, saya terima sakit ini dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Jadi ada 3 frase yang harus ada di situ, rasakan, terima, dan pasrahkan. Itu di bagian part pertama. Nah, di bagian part kedua itu adalah tune in. Tune in itu kembali menghadirkan dan merasakan rasa sakit yang diderita oleh kita.
Jadi semakin kita bisa menghadirkan, merasakan sakit yang kita rasakan, itu akan semakin mudah untuk meningkatkan efektivitas dari SEP ini. Kemudian juga di tune in ini kita harus bisa mencoba untuk pusatkan pikiran kita pada rasa sakit kita itu. Kemudian tangan dibuka seperti berdoa seperti ini, kemudian disimpan di atas paha atau di atas meja. Sembari kita berdoa, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya terima rasa sakit ini, dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya padamu. Itu di bagian tune in. Jadi kekuatan setup dan tune in ini dari literatur yang saya baca itu adalah hampir 80% untuk efektivitasnya dalam melakukan SEP ini. Jadi dua bagian ini perlu juga mendapat perhatian dari kita semua sebelum melakukan tapping. Kemudian yang ketiga tapping. Tapping itu kalau bahasa anak saya ketuk-ketuk, diketuk-ketuk gitu kan, ditap-tap gitu kan, diketuk-ketuk. Jadi ini adalah proses mengetuk ringan bagian beberapa titik yang ada di tubuh kita. Jadi seperti halnya kalau aku puntur kan menggunakan jarum, ini kita menggunakan jari kita sendiri. Jadi menggunakan dua ujung jari, dua atau mungkin juga bisa 3. Jadi pada titik-titik kunci, yaitu di titik-titik namanya the major energy meridians. Jumlahnya tuh ada versi singkat dan versi lengkap. Kalau versi singkat itu ada 9 titik, kemudian yang versi lengkap juga ada 9 titik, sehingga totalnya ada 18 titik. Keras atau tidaknya ketukan itu tergantung disesuaikan dengan kita yang menapping diri kita sendiri. Kemudian selama proses tapping ini berapa titik, tetap kita upayakan untuk menghadirkan pikiran kita fokus, kemudian juga menghadirkan rasa sakit kita atau emosi kita, karena itu akan menjadi jalan bagaimana dampak dari proses setting ini hasilnya itu akan akan lebih optimal. Kemudian di akhir nanti kita letakkan kembali setelah kita selesai tapping, kita letakkan tangan kita di atas paha kita atau di meja, sambil kemudian kita tarik napas, keluarkan untuk menghilangkan sisa-sisa yang yang masih ada. Jadi itu prosesnya untuk yang settingnya. Kalau untuk, nah sekarang part ketiganya itu adalah tapping. Ini lokasi titik tappingnya tadi. Di mana saja sih titiknya? Itu ada di kepala, kemudian di permulaan alis mata, di permulaan alis, di ujung permulaan alis, kemudian di ujung alis mata, di ujungnya, kemudian di bawah mata, di tulang bawah mata, kemudian di bawah hidung, kemudian di sini di antara bibir dan bawah hidung, kemudian ada, kalau di leher kita kan ada 2 tulang menonjol nih di collarbone, kemudian di bawah lengan. Kalau yang perempuan itu nanti di tappingnya di antara tali bra-nya, kemudian juga di bawah payudara atau 2 jari di bawah puting susu kalau untuk pria. Jadi kalau diilustrasikan gambarnya seperti ini. Dan perlu di-note kalau untuk yang mempunyai darah tinggi itu tidak boleh menapping bagian kepalanya. Jadi itu bisa dilewat untuk yang memiliki darah tinggi. Nah, jadi ini kalau kita urutkan untuk kemudahannya dari atas, kemudian ke alis, bawah mata, kemudian bawah hidung, bawah mulut, di collarbone, kemudian di ketiak kita, kemudian di bawah payudara kita. Itu untuk proses tappingnya, dan 5 hal yang perlu diperhatikan juga kondisi hati kita pada saat SEP itu. Kita perlu yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Itu mungkin ya Teh Rena yang bisa saya sharingkan. Nanti kita masuk ke
praktis ya, ke praktek untuk save-nya. Masya Allah, luar biasa. Merinding aku. Yang menyimaknya aja udah ini ya, apalagi yang menjalaninya gitu, up and down-nya, tapi ujungnya ternyata indah ya, happy ending, waduh. Alhamdulillah. Dan di titik hari ini sudah menjadi Linda Salma yang baru ya, yang sudah berani bertransformasi, yang sudah bisa menginspirasi, dan insya Allah Allah jaga terus ototnya gitu ya, otot syukurnya, sehingga di sekitar juga terutama saya terus-terusan kebagian inspirasinya gitu ya. Amin, amin. Karena orang yang baru bertumbuh itu memang kayak yang nggak ada habis-habisnya ya, untuk terus melahirkan ide-ide baru, karya-karya yang baru, dan produktif tanpa batas ya, kalau sudah disentuh, dicelupkan lah oleh Allah ya, si fitrah kekhalifahannya itu kan, seperti tadi juga disebutkan Teh Linda, sebenarnya kita tuh kan punya potensi ya, tapi terbelenggu oleh luka itu. Nah, ketika sudah dilepaskan nih ya si belenggu lukanya, sudah luruh tuh layer-layer lukanya, Masya Allah ya, ternyata potensi-potensi yang Allah kasih tuh bisa kita pakai gitu loh untuk kebermanfaatan, dan seperti yang tadi ditulis di slide oleh Teh Linda, untuk bekal pulang nanti ya ketemu sama Allah. Kita ini sudah selesai tugas di dunia gitu. Masya Allah ya. Oke, dari yang sudah dipaparkan tadi, barangkali ada yang mau ditanyakan? Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga. Oke, soalnya lagi dampingi orang tua gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, saya ini dari Kediri ingin bertanya begini, Teh. Apakah kita bisa istilahnya membantu atau membuka orang yang sebenarnya dia itu sedang mengalami semacam depresi begitu, tapi dia mungkin tidak sadar begitu, sedangkan kita yang berada di sekitarnya merasa orang ini kurang motivasi, tidak semangat. Nah, seperti itu Teh. Dengan maksudnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan gitu Teh. Jadi ini saya punya case ayah saya, beliau itu sedang sakit fisik begitu, dan menurut saya itu kehilangan semangat atau motivasi begitu Teh. Kira-kira teknik save ini apakah bisa untuk membuka kesadarannya beliau gitu, karena beliau itu kayak tidak sadar bahwa ada di fase seperti itu begitu. Insya Allah itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Surya ya. Mangga, Teh Linda mau dijawab? Ya, makasih untuk pertanyaannya. Udah Leni ya? Ya, untuk teknik save ini sebetulnya tidak hanya untuk diri kita ya. Teknik save ini juga sebetulnya bisa kita untuk orang lain. Jadi seperti halnya tadi ada teknik save ini ada untuk 4, healing, kemudian greatness, happiness, dan lain sebagainya. Dan bagaimana sih sebetulnya untuk kita terhadap misalkan ada yang sedang sakit dan lain sebagainya, itu sebetulnya ada teknik save-nya lagi, namanya surrogate save. Surrogate save itu kita yang melakukan save tapi ditujukan buat orang lain. Itu jadi sangat bisa. Jadi save ini kita kirimkan, kita lakukan seperti mewakili orang tersebut, tapi kita yang melakukan save-nya. Jadi kita kirimkan, sama seperti halnya misalkan saya nih jauh dari orang tua, kebetulan bapak ibu sedang sakit dan lain sebagainya, itu saya bisa melakukan save untuk orang tua saya. Jadi ada tekniknya juga untuk save itu, untuk teknik seperti itu. Kemudian juga kita juga bisa melakukan kombinasi beberapa teknik save ini, kemudian kita misalkan dengan orang terdekat, misalkan kita kirimkan doa, ada teknik save itu namanya CS3.
Jadi bagaimana istilahnya seperti CS3 itu seperti sebuah segitiga antara kita, Allah, dan orang yang mau kita kirimkan doanya, itu juga kita bisa lakukan. Jadi itu insya Allah bisa kita lakukan untuk, atau juga misalkan contohnya misalkan untuk yang kita tahu tapi orangnya sendiri enggan atau tidak mau melakukan save, kita juga bisa bantu untuk membantunya untuk save-nya. Jadi save ini bisa untuk proses save ini bisa untuk seperti itu. Ya, insya Allah lengkap ya. Jadi apa namanya? Seperti yang sudah dipaparkan Teh Linda, bahwa save ini bisa untuk membantu orang lain gitu ya. Yang misalnya dia tidak sadar kalau dirinya depresi gitu ya, kita bisa menterapinya dari jarak jauh gitu. Jangan menunggu si orangnya mau diterapi dulu gitu ya. Tetapi tentu saja ketika si orangnya sudah sadar dan akhirnya membutuhkan terapi, itu lebih impactful lagi hasilnya gitu. Tapi di saat si orangnya belum sadar, belum ngeh, bisa dilakukan seperti cara-cara yang tadi Teh Linda ya. Untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa private ya sama Teh Linda juga nih. Karena ini waktunya terbatas, jadi segitu dulu mungkin ya Teh Linda ya, karena kita akan masuk ke praktek ya. Oke. Nanti setelah praktek boleh deh konsul-konsul lagi tipis-tipis ya. Sebelum mulai praktek, mohon izin ya, yang sudah join difokuskan ya hatinya, dihadirkan seutuh-utuhnya ya, nggak cuma badannya tapi hatinya, sehingga apa yang akan dipraktekkan Teh Linda itu tersampaikan langsung ke hati, dan nanti hati yang akan memprosesnya, dan Allah yang akan mengangkat semua luka-luka, karena sebenarnya kan sejatinya penyembuh itu Allah ya, bahwa ini kita ini hanya sebagai perantara gitu ya, safety ini tuh hanya sebagai perantara, tetap yang menyembuhkannya Allah. Jadi hati kita harus yang paling yakin Allah yang akan menyembuhkan gitu. Membuat duduknya serileks mungkin, tidak distract dengan mengerjakan yang lain ya, tidak disambi-sambi. Nanti pakai ini nggak, musik nggak Teh? Boleh Teh pakai musik aja mungkin ya. Boleh ya. Biar Oke deh. relax gitu. Saya serahkan lagi ke Teh Linda ya. Rasa sakit aja ya. Oh ya, ditanya dulu ya masing-masing. Ya. Oh ya, sebelum dimulai, sekarang dari yang hadir dirasa-rasa ada sakit apa di badan, atau tadi kan Teh Linda juga nyeritain journey-nya yang wah luar biasa ya. Mudah-mudahan jadi men-trigger juga nih yang hadir. Jadi yang tadinya nggak berani merasakan area sakitnya, jadi oh aku juga berani nih untuk mulai meraba nih rasa sakit aku di mana. Kalau udah kerasa di badan, dirasakan di badan. Tapi kalau ada yang jadi emosinya ke pantik itu nggak apa-apa. Misalnya, oh aku ada kejadian apa yang terasa, misalnya emosi, marah, sedih dan sebagainya, dipilih ya. Jadi harus dipilih, tidak boleh sekaligus semuanya, karena efektivitas save itu yaitu harus dipilih si sakit itu atau emosi apa yang ingin dirilis. Nggak bisa sekaligus gitu. Nanti ketika yang satu layer itu luruh, baru dilanjut untuk menghapus yang lain-lainnya gitu. Jadi mangga silahkan dirasa-rasa badannya yang sakit apa, dirasa-rasa hatinya emosi yang terasa apa. Selanjutnya kita simak instruksi dari Teh Linda. Saya izin setel dulu ininya ya, musiknya. Boleh. Sudah masuk belum Teh? Belum terdengar Teh. Oh belum ya.
Di saya sudah masuk ininya ya. Sambil nunggu boleh dimulai aja deh, nanti aku sambil iniin musiknya. Boleh dimulai sama Teh Linda ya. Instruksinya. Nah ini udah nih. Udah ya? Nah, udah lagi masuk ya. Tes. Jadi suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sekarang setelah dirasa apa yang mau kita rilis, apakah misalkan kita pilih salah satu, misalkan ada yang sedang sakit kepala, atau misalkan ada yang sakit tidak enak di badannya, kita definisikan dulu nih kira-kira yang dirasa sakitnya apa, kemudian itu rankingnya skalanya berapa, coba kita definisikan 8 atau 10 atau berapa, itu silakan didefinisikan. Kemudian kalau itu sudah, kita coba dari pundak kita sebelah kiri 45 derajat ya. Di sini coba diraba-raba bagian yang sakitnya sebelah mana. Kemudian kalau sudah ditemukan, itu kita nanti kita putar. Bisa putarnya ke kanan atau ke kiri. Ada juga yang ke kiri karena mengilustrasikan, saya seperti lagi membayangkan seperti sedang tawaf, putarannya berlawanan dengan arah jalannya juga bisa atau misalkan saya lebih nyaman ke kanan, silakan. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada, teman-teman juga bisa coba dari yang di karate chop-nya, baik di kiri ataupun di kanan. Jadi saya akan coba pandu untuk yang sakit fisik ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang dirasa. Misalkan, kalau misalkan contohnya, ya Allah, meskipun saya merasa sakit di punggung saya, atau teman-teman misalkan saya merasa kesal atau saya merasa emosinya ya, yang disebutkan itu bukan sakitnya tapi emosinya. Jadi misalkan kalau misalkan emosi lagi misalkan untuk yang emosi saya lagi kesal, lagi marah, lagi misalkan dan lain sebagainya. Untuk yang emosinya disebutkan emosinya. Untuk yang sakit fisik misalkan, walaupun saat ini saya sakit di bagian punggung saya, bagian mana misalkan, itu lebih enak spesifik. Atau kalau misalkan saya lagi nggak enak badan semuanya ya, kita bisa sebutkan walaupun saat ini saya sedang sakit badan saya, seluruh badan saya terima, saya ikhlas kondisi sakit saya ini, saya terima, saya ikhlas menerima emosi saya ini, dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Jadi dipilih ya, antara jangan digabungkan. Jadi hanya tadi seperti yang sampaikan Teh Hena, hanya kita layer per layer. Oke, sudah siap semuanya? Sudah ditemukan bagian sini, bagian source spotnya? Oke, kalau yang mau silahkan tadi yang ada misalkan yang sedang tidak saum mau minum dulu, silahkan minum dulu. Kemudian juga jangan lupa lepaskan yang dari logam-logam dan sebagainya. Oke ya, bismillah kita mulai ya. Kita setelah kita kita dapatkan source spotnya, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bisa sambil tutup mata juga untuk menghadirkan rasanya. Ya Allah, walaupun meskipun saya merasa sakit, saya terima sakit ini ya Allah. Saya ikhlas menerima rasa sakit ini ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan kepadamu. Atau saya pasrahkan ketenangan hati saya. Dilakukan 3 kali sambil terus kita tarik nafas, keluar nafas. Baru yang pertama ya. Ya Allah, walaupun saya merasa sakit di bagian punggung saya, bagian belakang, punggung saya bagian bawah, saya ikhlas menerima rasa sakit saya. Saya ikhlas menerima kondisi saya. Saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Ya Allah, walaupun saya merasa sakit di bagian punggung bawah, saya terima rasa sakit saya dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu.
Oke, setelah 3 kali, kemudian kita letakkan tangan kita di atas paha, sambil terus kita hadirkan rasa sakit kita, rasa emosi kita, sampai kita ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan semuanya hanya kepadamu. Sambil terus dihadirkan rasanya, ya Allah, saya ikhlas menerima kondisi saya ikhlas menerima sakit ini, dan saya pasrahkan kesembuhannya. Saya pasrahkan ketenangan hati saya ini, ketenangan batin saya, ketenangan jiwa saya ini. Oke, setelah itu kita bisa menghadirkan, semakin kuat kita bisa menghadirkan akan semakin berfungsi secara kondisi. Jadi semakin terus kita hadirkan, kita rasakan, kita naikkan levelnya rasa sakit kita. Sekarang kita mulai tapping. Kita mulai tapping tangan kanan ke kepala kita. Sambil tapping, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Kita pindah ke ujung alis kita. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Kita pindah ke ujung alis kita. Ya Allah, tulang di ujung alis kita, sambil terus kita rasakan apa yang kita rasakan, baik sakit fisik atau emosinya. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Terus naikkan levelnya, kita hadirkan rasa sakitnya. Sambil kita ketuk-ketuk, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Kemudian kita pindah ke bawah mata, tulang yang ada di bawah mata. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Kemudian kita pindah lagi ke bawah hidung. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Sambil terus kita hadirkan rasa sakit yang kita rasa. Kemudian kita pindah ke bawah dagu, bawah mulut, maaf. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, ya Allah. Kemudian pindah ke tulang di bawah dada kita. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Di bawah tulang leher kita yang sebelah kiri. Kemudian kita pindah ke bawah ketiak kita sambil ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuk seperti ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian kita pindah ke bawah, di bawah payudara kita, tulang di bawah payudara kita ketuk-ketuk. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Oke, kita ulangi lagi, tapi kita sekarang menggunakan tangan kiri. Yang kita ketuk nanti bagian sebelah kanannya. Kita kembali lagi ke kepala. Kita ketuk lagi. Oke, kita ketuk lagi sambil kita terus hadirkan dan sambil kita ucapkan, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian ke ujung alis bagian sebelah kanan kita, di ujung pangkal alis kita, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Kemudian di ujung belakang alis kita, tulangnya, ya Allah, saya ikhlas, ridho, saya pasrah. Kemudian di bawah mata bagian sebelah kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Kemudian di bawah hidung kita, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, dan saya pasrah. Kemudian di bawah bibir kita, pindah.
Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, dan saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Kemudian kita pindah di bawah leher, tulang leher kita, di bawah sebelah kanannya. Ya Allah, yang bagian sebelah kanan, kita ketuk-ketuk lagi. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sambil kita terus hadirkan, kuatkan lagi levelnya. Sambil kita tapping, sambil kita ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Kemudian juga di bawah pindah ke bawah ketiak. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, ya Allah. Kemudian terakhir di bawah payudara meeting kita. notes and let Ya ClickUp AI Note Taker Allah, do it saya for ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Oke, terakhir tangan kita simpan kembali di atas paha kita. Oke, kita akan bersiap. Sambil kita bersiap untuk tarik napas, kita bayangkan kita sedang mengumpulkan sakit-sakit sakit-sakit remahan-remahan sakit-sakit yang masih terasa kita kumpulkan. Oke, kita bersiap untuk tarik napas. Bersiap 1, 2, kita tarik napas dalam kita. Kemudian keluarkan sambil ucapkan Alhamdulillah. Kita coba lagi, sekali lagi kita tarik napas dalam sambil sebutkan ya Allah. Kemudian kita keluarkan Alhamdulillah. Kita lakukan lagi, 1 kali lagi, tarik napas sambil sebutkan ya Allah. Kemudian kita keluarkan sambil sebutkan Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ya praktek untuk beberapa titik 9 titik. Singkatnya ya Teh ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Meskipun singkat tapi tersampaikan semua ya. Mudah-mudahan yang menerima pun terbantu ya. Boleh minta feedback nggak dari yang tadi sudah diajarkan Teh Linda? Saya Oh izin iya, mangga. mau menyampaikan Mangga, silahkan. Bentar, saya matiin dulu ya. Insya Allah sebelumnya Iya. saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak pada Teh Rina, pada Bu Linda yang sudah menceritakan bagaimana proses berjuang ya di Jerman, di tanah air orang lain. Kemudian proses berusaha untuk mengatasi rasa frustasi yang sangat luar biasa, karena saya yakin sesungguhnya setiap orang pasti punya ujian, punya masalah. Selama kita masih hidup, Allah pasti akan memberikan ujian. Di satu kelas ini ada ujian, naik kelas ada ujian, naik kelas lagi ada ujian. Dan Chef ini luar biasa mengajarkan kepada kita sesungguhnya ini adalah praktek yang sudah ada juga di dalam Al-Quran. Jadi pas sekali teorinya, prakteknya ini dilengkapi dengan gerakan-gerakan yang intinya adalah kita sesungguhnya menempatkan diri kita pada titik nol. Sepintar apapun kita, secantik apapun kita, setampan apapun kita, sehebat apapun kita, pada saat klimaks kita diuji oleh Allah dengan ujian yang maha dahsyat, maka saat itu Allah sesungguhnya sedang menyadarkan bahwa kita itu adalah manusia yang betul-betul tidak punya apa-apa, kecuali hanya bisa ikhlas, ridho, dan pasrah kepada Allah. Teknik ini luar biasa, mengembalikan kepada kita sesungguhnya semuanya hanya milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah.
karena memang di zaman yang modern ini mungkin tidak banyak orang yang bisa sadar cukup dengan kajian. Apalagi semakin banyak orang yang pintar, dan orang pintar itu biasanya lebih susah untuk menerima ilmu baru atau menerima nasihat dari orang lain. Maka teknik ini seperti rasanya tidak menggurui karena berupa gerakan-gerakan yang itu di situ tidak ada kesan merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain, karena orang yang sudah berada pada kondisi puncak ujian seperti yang tadi dialami Bu Linda ya, sudah akan maju ujian, ternyata harus mengulang lagi dari awal, seolah-olah mengulang dari awal itu kan seperti baru harus lahir kembali. Itu adalah proses yang paling berat yang kemarin sempat dialami Bu Linda, dan masing-masing kita pasti punya versi masing-masing ujiannya yang juga pasti merasakan bahwa ujian itu paling berat juga buat masing-masing orang. Dan teknik ini tidak ada kesan menggurui, tidak ada kesan merendahkan, sehingga semua orang saya yakin bisa melaksanakan, bisa menerapkan ini. Dan mudah, tidak harus pintar, karena orang ketika sudah berada di titik nol, orang pintar menjadi orang yang seperti tidak pintar sama sekali. IQ atau akal itu sudah tidak berguna. Karena yang ada saat itu hanyalah Allah semata. Maka saya sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Teh Rena, kepada Bu Linda yang sudah menceritakan, mengajarkan, dan secara prakteknya langsung seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Linda. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, syukran katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sylvia, feedbacknya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti juga Mbak Sylvia ikut meluaskan ilmu ini ya ke teman-teman sekitar di sekitar rumah atau saudara kerabat gitu. Jadi ilmu ini kan kita seguru seilmu ya Teh Linda ya, dari penemunya itu Pak Ahmad Faiz, beliau pun semakin kebermanfaatan ilmu beliau semakin meluas gitu ketika dari Mbak Sylvia juga ikut menularkan gitu ya yang sudah tadi diajarkan Teh Linda. Kemudian ada yang lain yang ingin memberi feedback juga, atau Teh Linda mau nambahin? Teh Linda? Ya, dalam menjalankan chef ini juga memang butuh sabar ya, karena ibaratnya seperti menguliti bawang ya Teh ya. Jadi sabar satu persatu dan lain sebagainya. Jadi tapi insya Allah dengan sebuah proses, insya Allah dinding-dinding tadi yang seperti iceberg tadi, insya Allah luluh. Dan insya Allah dengan kepasrahan kita dan tawakalnya kita ke Allah, insya Allah akan terbuka cahaya kita untuk suatu saat nanti kita bisa kembali dengan yang lebih baik. Ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih atur nuhun Teh Linda. Yang lain gimana? Ada lagi yang mau ingin memberi feedback juga? Yang pasti ini kan ilmu itu semakin diasah semakin tajam ya. Jadi apalagi ini ilmu praktek. Kalau misalnya tidak diasah ya dia tumpul gitu. Jadi kayak Teh Linda juga cerita ke saya, setelah dapat dari saya, Teh Linda berguru langsung ke gurunya gitu ya dalam training dan ingin mengamalkan ilmu chef ini, maka jadilah acara sekarang gitu ya. Dan Teh Linda juga nanti akan Allah datangkan klien-klien gitu ya yang akan terus menajamkan ilmu yang sudah didapat gitu, dan terus nanti akan terus mengalir kan semakin membesar gitu ya riak kebaikan ini gitu. Jadi yang masih terus terutama juga saya ya yang masih terus mempraktekkan chef, jangan lelah ya, jangan bosan, karena memang bersabar dengan diri sendiri itu luar biasa ya.
PR yang mungkin akan terus harus dilakukan sampai akhir hayat ya. Bersabar dengan ujian-ujian yang Allah titipkan kepada kita. Nah, dalam menghadapi ujian itu dengan bantuan Chef ini, insya Allah semakin kita bisa meluruhkan layer per layer, kita semakin oh ternyata saya itu seperti ini gitu ya, diri saya yang sejati itu seperti ini gitu, yang sebelumnya masih terkungkung oleh luka gitu. Jadi ibaratnya kita ini adalah mahakarya luar biasa dari Allah ya. Tapi ada yang terasah dan ada yang tidak, itu karena perbedaannya yang terasah itu sudah lukanya sudah terbuka ya, sudah luruh, yang tidak itu masih terpenjara gitu loh, masih tertutup. Padahal di dalam diri kita tuh ada emasnya gitu, yang Allah sudah titipkan ke semua yang diciptakan oleh Allah tuh semuanya itu adalah mahakarya gitu loh. Ini dengan kesabaran kita terus meluruhkan luka demi luka yang terasa gitu ya. Itu yang akan menjadikan kita jalan menemukan diri kita yang sejati. Jadi hidup ini nggak sekedar asal hidup dan menuhin dunia gitu ya, tapi kita paham peran kita apa, kita paham tugas dari peran-peran kita apa, dan paham senjatanya apa gitu loh. Kalau sudah kenal itu, ya rezeki akan pasti Allah cukupkan ya. Terus kita semakin menghayati apa yang sedang kita jalani. Itu sih bahagia sebetulnya itu kan itu ya. Meskipun untuk titik itu kan luar biasa, saya juga masih jugir gitu ya, sampai hari ini pun masih ya diuji terus gitu ya, namanya juga manusia gitu ya. Jadi ketika trigger datang, kita hadapi, oh ini momen nih untuk mulai meluruhkan lagi, karena triggernya itu pasti akan ada terus gitu ya. Trigger itu datang, tapi akan ada perbedaannya ketika belum punya teknik psikoterapi dengan sesudah kita punya gitu loh. Ketika trigger datang, setelah kita diberi Allah ilmu Chef ini atau ilmu psikoterapi yang lain lah gitu ya, mungkin ada yang pernah belajar yang lain, akan kerasa, oh ini momen aku bertumbuh nih kalau ada trigger datang. Yang mungkin sebelumnya kita suppress ya, kita tekan sampai jadi harta karun di hati jadi keras gitu. Harta karun kok luka gitu ya. Atau kita kabur, flight gitu ya. Nah, setelah punya ilmu psikoterapi, kita berani hadapi, pelan-pelan kita hadapi, lalu kita identifikasi, terus akhirnya kita dapat message-nya gitu. Oh, trigger ini adalah message dari Allah untuk kita melangkah ke arah selanjutnya gitu ya. Arah masing-masing dari kita kan punya jalannya sendiri ya masing-masing. Dengan trigger kita bisa berhenti, stuck, nggak apa-apa berhenti, istirahat boleh ya, stuck boleh, asal jangan mundur, jangan berhenti gitu loh. Kita hadapi dengan kesadaran nafas ya, terutama nafas. Nanti itu ada lagi pelajarannya nanti ya, mindful therapy itu dengan dimulai dari breathing technique. Nanti tunggu saja ininya info berikutnya. Nanti akhirnya trigger-trigger yang datang itu justru kita akan merasa, oh Allah tuh masih menyayangi kita. Oh ternyata ini adalah kunci kita membuka potensi-potensi kita yang sebelumnya tertutup gitu loh. Ibaratnya kalau nggak ada trigger, itu kan palu ya trigger tuh. Kalau nggak dipalu, kita tuh nggak tahu kalau kita punya emas gitu di dalam teh. Itu begitu dipalu, jeger gitu ya, jebret gitu, pecah berkeping-keping, ketemu deh emasnya gitu. Nah, seperti itulah kita melihat trigger-trigger yang datang, ujian-ujian yang datang. Begitu mungkin ya. Ternyata sudah 17.28 nih, nggak kerasa. Ada lagi yang ingin memberi komentar atau bertanya? Atau Izin mungkin bertanya. ada yang coba kemudian yang dirasanya. Oh iya, yang Izin. tadi ada yang kerasa terus berkurang atau gimana? Oh Mbak Elvi ya mau bertanya, ya mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya udah hampir 3 tahun saya bolak-balik ke psikolog. Terima kasih sudah mengajarkan saya. Karena jujur saya kesulitan tidur.
karena memang saya lagi ada masalah keluarga. Jadi kalau tidur itu kadang-kadang terngiang-ngiang suara suami yang bilang beliau itu sebenarnya terpaksa memilih saya dibanding perempuan yang lain. Jadi kadang ketika tidur saya bangun, kedengeran suara suami ngomong bahwa saya sebenarnya memilih kamu itu terpaksa. Soalnya dulu suami saya pernah main sama perempuan lain, dan ketika disuruh memilih dia tidak mau memilih, akhirnya kumpul keluarga, dan setelah kumpul keluarga suami disuruh memilih, akhirnya beliau memilih saya untuk meninggalkan perempuan itu. Tapi sekarang beliau ada kata-kata saya sebenarnya terpaksa memilih kamu dibanding sama cewek itu, dan itu yang terus saya nggak bisa tidur. Kalau misalnya bangun juga kadang setelah terngiang-ngiang itu dada panas banget. Biasanya sholat tahajud, ngaji, tapi tetap panas dan sulit untuk tidur lagi. Mudah-mudahan saat ini bisa meringankan beban saya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Mbak Elvi. Insya Allah ya Allah angkat semua bebannya, Allah ringankan dengan tadi sudah mendapatkan ilmu self. Dan kalau perlu butuh konseling private boleh ya ke saya juga ya, karena untuk membuat pemulihan yang lebih komprehensif. Kalau self ini kan ibaratnya hanya satu area, yaitu rilis emosi ya. Nah, untuk membuat si pemulihannya itu menyeluruh, memang perlu konseling yang bertahap gitu ya, beberapa sesi. Dan mangga boleh kontak saya, nanti saya info nomornya di grup ya. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu Ibu ya. Dan kalau misalnya dari yang tadi sudah terasa nih ya, si emosinya itu memang momen untuk seluruh gitu. Insya Allah nanti Allah angkat semuanya ya Bu ya. Ya, yang lain ada lagi yang ingin bertanya atau memberi komentar? Izin. Oh iya, mangga. Ya, sebenarnya kalau saya tuh rasanya kan anxiety. Menurut diagnosa sendiri, menurut teman saya juga yang suka ibarat psikolog lah. Terus semua tuh tanda-tanda tuh ada, tapi saya tuh lebih ke kalau mendengar atau tuh langsung mual, muntah. Bahkan kalau saya nangis, harusnya kan saya bisa perpisahan sama seseorang gitu ya, perpisahan sama murid, sama siapa. Itu saya tidak menangis, tapi saya mual. Nah itu, dan tadi juga setelah kita yang tadi diajarkan sama Teh Linda, itu saya mual. Agak mau muntah, ya itu dari awal sepanjang itu sampai nangis lah. Apakah itu emang salah satu luapan emosinya agak gimana? Jadi saya mau mohon pencerahannya gimana, Teh? Mungkin memang sebelumnya nggak pernah punya ruang untuk mengekspresikan sedih atau emosi-emosi tadi mungkin ya. Jadi ketika kerasa nih sensasi emosinya langsung larinya ke perut gitu loh. Mungkin iya itu. Betul. Nah kalau sudah notice nih sekarang, aku udah kebiasaan suppress namanya ya, ditekan gitu. Nah sekarang mah diizinkan aja, seperti yang Teh Linda tadi bilang ya, diterima, dirasakan terus dilepaskan gitu. Nanti setelah itu sudah diproses, ketika misalnya ada rasa sedih tuh larinya nggak ke perut gitu loh,
Tapi aku udah tahu nih cara memprosesnya, bahwa rasa sedih itu tuh bukan aib gitu ya, bukan hal buruk. Itu kan rasa yang diberikan oleh Allah. Kalau dalam ilmu psikologi, sedih itu memberikan pesan rasa kehilangan. Nah, kehilangan itu dia valid ada di badan kita. Dan kita cara bisa biar sembuhnya harus diakui dulu, divalidasi dulu sih rasanya itu. Nanti baru Allah akan bantu gitu loh. Ibaratnya gini, kalau Allah mau nolong, kita yang nggak ngaku, ya apa yang mau ditolong gitu kan ya. Jadi kita belajar ngakunya itu. Belajar ngaku, oh ya Allah aku kehilangan, sedih nih gitu. Nanti baru Allah mau turun. Kebanyakan dari kita karena memang sudah kayak stigma dia di Indonesia terutama ya, bahwa kalau mengaku sedih segala macam itu kayak lemah gitu loh. Padahal Allah itu suka dengan orang yang ngaku lemah gitu. Karena dia maha kuat, nggak mau diterima, nggak mau dengerin orang yang sok kuat. Misalnya udah tahu dia kesakitan, tapi saya sanggup. Lah Allah mau nolong gimana gitu ya? Dianya udah bisa, ya udah aja biar dia sendiri gitu kan. Beda kalau kita terima gitu loh si rasanya. Dan kalau misalnya yang Mbak rasain itu masihnya larinya ke perut, ya nggak apa-apa sih. Ibaratnya kan ini jadi informasi gitu, oh ternyata selama ini saya suppress emosi gitu, akhirnya lari ke perut. Nanti rajin-rajin tapping aja. Jadi tapping itu paling bagus dilakukan habis sholat tahajud ya, menjelang subuh, sambil zikir segala macam. Wah itu powerful banget. Udah apa ya, pas hening gitu. Kita ngaku sengaku-ngakunya beban apapun, dan gak boleh jaim ke Allah Maya. Kita harus jujur gitu loh. Gak ada gunanya sok kuat. Gak ada gunanya sok kuat di depan Allah gitu. Rugi. Jadi kita ngaku aja gitu. Itu aku tapping di menjelang subuh ya, habis tahajud. Itu powerful banget. Semakin kita rutin tappingnya, semakin enak nanti badannya. Ketika ke-trigger tuh ya mungkin ada kalanya down banget ya, tapi nanti ada tenaga gitu loh untuk bangkit lagi kayak gitu. Begitu kalau dari Teh Linda gimana? Nambahin Mbak. Dari tadi kan pengalaman hasil dari yang tapping ini untuk setiap orang pasti reaksinya berbeda-beda gitu kan. Tadi Siti sampaikan saya merasa mual, kemudian menangis, ya itu juga bagian dari hasil reaksi sebetulnya ya. Saya sedikit cerita saya nih. Jadi misalkan saya mau tapping, apa nih yang di tapping itu kadang rasanya beda-beda. Saya tuh paling sering itu sendawa Teh. Sendawa, kemudian juga buang angin, kemudian ingin buang air kecil, kemudian juga muntah. Jadi tergantung kadar dari apa yang mau ingin kita lepaskan juga ternyata menurut saya itu berpengaruh sekali. Jadi reaksi-reaksi ada juga mungkin yang nggak kerasa apa-apa, jadi cuman ringan aja, lebih ringan gitu kan. Tapi ada juga kalanya seperti itu. Jadi reaksinya akan berbeda. Gitu, seperti itu yang saya alami ya. Gitu. Ya, nuhun Teh. Oke, sudah jam 17.37 ya. Yang daerah Malang udah siap-siap mau buka puasa ya? Sudah sambil makan. Udah. Bu Els. Masya Allah. Kalau di Jerman jam berapa Teh Linda buka puasanya? Nanti jam 6:30 Teh. Oh iya. Berarti masih lowong lah ya. Masih lowong ya. Ya. Oke. Gimana mau sampai malam ini? Atau kita lanjut di grupnya aja ya Teh ya. Oke deh. Kan ini. Ya, siap. Ibu Els ini juga ini Bu Els. Oh, Bu Els chapter juga ya. Masya Allah. Nanti bisa sharing-sharing juga ya Bu di grup ya. Pengalamannya Ibu. Mungkin yang punya pengalaman juga yang mesti kita semangat untuk melakukan save. Iya, betul. Karena setiap pengalaman, ilmu yang sama dengan orang yang beda pengalaman tuh akan beda nanti tuh outputnya gitu. Jadi setiap orang itu punya ilmu yang baru dan menurut saya ya, punya otentiknya itu loh dari setiap orang gitu. Jadi kalau ada yang sharing pasti ada hal-hal yang baru selalu gitu loh dari setiap orang.
Iya, mungkin ya karena sudah 17.39, sudah mau menuju maghrib. Oh, masih ada yang mau bertanya. Umi Alif. Saya nggak mau bertanya. Saya udah tua. Iya. Masa saya bertanya walaupun ilmunya sangat tinggi ya banyak, tapi ya karena saya udah tua ya. Justru lebih banyak pengalamannya, Ibu. Umur saya udah 5 ini, 2 tahun lagi udah saya yang harus banyak berguru sama Umi. Masa saya mau bertanya walaupun ya semua dah Profesor Dr. Linda anakku. Dia bilang, anggaplah Linda ini anaknya Umi Afif. Oh, Masya Allah. Gimana tadi Umi ada coba settingnya, coba tutupnya? Ada enggak, nyuci. Oh, nyuci ya, dengarin aja. Ya, terus saya kalau ini kalau masalah ya sedih apa ya keluar ya saya kambuh ada majelis zikir di sini mah rasanya iya. Saya usir sama aku iya. buah ya bak makanan buah salad buah orang kenangan buah campur muda tahu kan saya sering bak buah di sana. Jadi kalau saya datang kalau saya ngomong kamu bawa buah enggak? Enggak ada. Kemarin asal jumpa tuh, hasbunallah dah baik, ditanyain terus. Jadi ini ya tenang rasanya. Apapun masalah itu hilang. Iya. Habis pulang dari majelis zikir itu kan, udah itu seolah-olah enggak ada masalah. Seberat apapun masalah, beratlah masalah saya. Ada suami saya dulu, ya nggak tahu lah mungkin dari ya nggak tahu cerita ya, udah rahasia mungkin orang itu beda-beda ya. Saya nikah dengan suami kedua ya, orang Jawa, orang Semarang. Saya lihat tuh kok saleh, pakai jubah serban, terus dia bikin ini dakwah ini, saya tertarik, itu orang ini sponsor ini. Bagus untuk Islam. Memang saya cenderung kutu agama kan. Ini bagus lah ini. Kalau memang dia kesulitan izin tinggal, tak apalah sana dengan dia, biar tinggal dia Jerman. Itu berdakwah, itu tujuan saya. Benar, saya dinikahkan bukan saya dinikahkan oleh jemaah ya dari Prancis, dinikahkan secara Islami semua. Itu saya masih ambil sekolah kejuruan di bahasa Jermannya Reisefika Kaufmann dan bagian turistik. Terus yang ngurus semua teman-teman Jerman Islam nikahnya. Terus setelah nikah ya Allah, saya punya suami juga dah cerai kan. Suami saya tuh dia tatap anak kamu cantik ya. Nanti nikah dengan adik saya. Astagfirullah, ini orang agak apa deh ini? Sudah jengkel lihatnya. Masa anak tirinya mau dinikahkan sama adik kandungnya? Apa ini? Dia pakai jubah serban kok isi otaknya. Terus matanya kan aja melulu. Kita dengar. Jadi saya curiga kan saya sekolah, terus saya ada praktek di mana di Denmark, di Spanyol. Saya titip anak saya Semarang. Takut saya ninggalin anak saya dengan suami di rumah. Ya tak terjadi apa-apa nanti kan, karena ya lama-lama dia tuh nggak mau kerja dia. Itu ada kerjaan, kamu kerja. Ngapain saja kerja, kan kamu punya gaji cukup untuk kita katanya. Dari suami saya pasti dapat duit. Jadi dia tuh udah jengkel aja, dia nggak mau kerja, terus dia mau enaknya sendiri. Saya kan orang Minang kan, terus dia marah-marah. Pernah punya saya dijewer. Ya Allah, Umi Afif perlu ini apa seru kalau itu bisa dituangkan dalam tulisan Teh Rena. Iya betul. Ya, nanti temu bahagia mau ada buka kelas menulis lagi. Ya, ada kelas menulis lagi nanti. Jadi Umi ikut ya. Jadi cerita. Ya nanti cerita-ceritanya tersalurkan gitu loh. Kan saya pulang ini dengan teman-teman, ada meeting dengan teman-teman sama sekolah kan sekolah tuh. Iya. Lambat pulang terlambat suami di rumah. Itu ujian berat tuh. Sudahlah kita cari nafkah, dia tidak kerja, kita dimarahin. Terus saya dicaci, kamu tuh tua. Dia rupanya udah punya istri, saya nggak tahu, saya kira dia bujangan di Semarang. Istri saya cantik katanya, kamu tuh udah tua lagi, jelek lagi katanya. Ya Allah, saya bilang jelek. Masya Allah.
Iya, Umi mohon izin ya, mohon izin. Nanti ceritanya pasti seru banget kalau ikut kelas menulis di Temu Bahagia. Insya Allah nanti di info di grup. Terima kasih ya Umi ya sudah berbagi. Tapi ya ini karena keterbatasan waktu. Karena di Indonesia sudah maghrib, Umi. Di Indonesia udah maghrib. Jadi teman-teman barangkali ada yang mau siap buka puasa ya dari grup Syada. Sama-sama terima kasih juga Umi. Dan yang lain mau menyiapkan sholat maghrib, terima kasih banyak ya yang sudah menyimak sampai akhir. Hatur nuhun juga buat Teh Linda untuk sharing yang luar biasa sore ini. Dan terima kasih untuk kita semua, terutama kita panjatkan syukur berlimpah ya untuk kepada Allah yang sudah meridhoi acara ini. Insya Allah ilmu yang mengalir di sore ini akan terus dialirkan dari semua yang menyimak tadi, kita pakai setiap hari dan menjadi sahabat kita bertumbuh ya dan bertransformasi. Masing-masing dari diri kita nanti akan menjadi diri-diri yang lebih baik setiap hari. Ya, demikian dari saya. Dari Teh Linda ada closing statement-nya, Teh? Sudah, Teh. Sudah cukup ya. Satu ngomongnya. Nggak apa-apa, Umi. Terima kasih. Iya. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya tutup ya webinar sore ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang mengikuti sampai akhir. Ikuti nanti info-info selanjutnya dari Temu Bahagia. Buat Umi nanti ada kelas menulis Umi ya, ikut ya. Dan ya, siap ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada salah, mohon maaf ya. Kalau ada salah kurang, saya pamit. Terima kasih banget. Semoga sehat selalu. Mungkin ke rumah. Jazakumullah khair. Amin ya Rabbal alamin. Terena selamat buka ya.